Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Rahma dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang berjudul Raja-Raja yang berkuasa di Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari juga dikenal dengan nama Tumapel, adalah sebuah kerajaan Hindu Buddha Jawa yang berdiri pada abad ke-13 di Jawa Timur. Berikut adalah penjelasan mengenai raja-raja yang pernah berkuasa di Singasari. Raja yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari. Ia berasal dari latar belakang rakyat biasa, bahkan disebut sebagai seorang pencuri dan pengawal Aku Tumapel, Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring dan menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Dengan ambisinya yang besar, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam Perang Ganter pada tahun 1222 dan mendirikan Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa. Selama pemerintahannya, ia berusaha untuk memperkuat kerajaan dan mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Namun, pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya dari Ken Dedes yang ingin membalas dendam atas kematian ayah kandungnya. Raja yang kedua adalah Anusapati. Anusapati adalah anak Ken Dedes dan Tunku Ametung, tetapi dibesarkan sebagai anak Ken Arok. Setelah mengetahui bahwa Ken Arok membunuh ayah kandungnya, ia merencanakan balas dendam dan akhirnya membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Setelah Ken Arok wafat pada tahun 1227, tahta Singasari jatuh ke tangan Tohjaya, yang merupakan anak tiri Ken Arok. Meskipun sah sebagai pewaris tahta, tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat Singasari. Dalam masa pemerintahan Tohjaya, Anusapati merasa berhak atas tahta sebagai putra dari Ken Arok. Dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tohjaya pada akhirnya membawa Anusapati untuk melakukan pembalasan. Anusapati melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh Tohjaya sekitar tahun 1248, yang mengakibatkan ia naik ke tahta Singasari. Setelah kematian Tohjaya, Anusapati resmi menjadi raja kedua Singasari. Pada tahun 1248, ia dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari selir Ken Umang, yang juga ingin merebut kekuasaannya. Raja yang ketiga ada Tohjaya. Tohjaya berhasil merebut tahta setelah membunuh Anusapati, tetapi pemerintahannya sangat singkat. Para bangsawan dan keluarga kerajaan tidak mendukungnya. Anak Anusapati yaitu Ranggawuni bersama sahabatnya yaitu Mahisa Cempaka mengumpulkan kekuatan dan melancarkan pemberontakan. Tohjaya terluka parah dalam pertempuran dan melarikan diri ke Katanglumbang, tempat ia akhirnya meninggal. Setelah kejatuhan Tohjaya, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Srijaya Wisnuwardana, dan Mahesa Cempaka menjadi Narasinghamurti sebagai pendampingnya dalam pemerintahannya. Raja yang keempat ada Ranggawuni atau Wisnuwardana. Setelah menggulingkan Tohjaya, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Wisnuwardana. Ia memerintah dengan bijaksana dan berhasil membawa stabilitas bagi Singasari setelah konflik berdarah yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Untuk memperkuat kerajaan, Ranggawuni mengangkat Mahisa Cempaka sebagai Ratu Anggabaya, semacam penasihat utama kerajaan. Pemerintahannya damai dan stabil, serta berhasil memperkuat kembali posisi Singasari sebagai kekuatan utama di Jawa. Dan pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan tahta diwariskan kepada putranya, yaitu Kertanegara. Dan raja yang terakhir itu ada Kertanegara. Kertanegara adalah raja terbesar Singasari yang terkenal dengan kebijakan ekspansinya. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih fokus pada internal kerajaan, Kertanegara bercita-cita menjadikan Singasari sebagai kekuatan maritim besar di Nusantara. Beberapa kebijakan pentingnya yaitu
Yang pertama ada ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai 1292 yang dimana mengirim pasukan ke Sumatera untuk melemahkan kerajaan Melayu sebelum diserang oleh Mongol atau dinasti Yuan. Yang kedua ada penaklukan Bali dan daerah lainnya, yaitu menguasai Bali, Sunda, dan beberapa daerah di Kalimantan. Dan yang ketiga adalah menolak kekaisaran Mongol. Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan mengirim utusan agar Singasari tunduk pada Mongol. Tetapi Kertanegara menolak dengan mempermalukan utusannya. Sayangnya pada tahun 1292 terjadi pemberontakan dari Jaya Katuang, penguasa Kediri yang masih keturunan Kertajaya atau raja terakhir Kediri. Jaya Katuang menyerang dan berhasil membunuh Kertanegara dalam serangan mendadak di Istana Singasari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.